English Bimba, English Bimba, we are English Bimba. We like singing, we like playing, and we like learning. Hi English Bimbas Motivators, with me for this session, Fikri Febriananda, and I will guide you how to order modules in English Bimba. Hai English Bimba Motivator, kembali lagi dengan saya Fikri Febriananda, dan saya akan membantu para motivator bagaimana cara memesan modul di English Bimba. Mari kita menuju ke langkah-langkah yang harus diperhatikan. Baiklah, pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu apa fungsi modul tersebut dan apa yang akan diorder untuk modul tersebut. Di sini saya akan menerangkan susunan kurikulum terlebih dahulu. Di English Bimba itu ada 4 level. Yang pertama itu level K1. K itu berarti kindergarten, dan level K1 dibagi menjadi 2, yaitu level K1A dan K1B. Apa sih yang ada di dalam modul yang ada di dalam level K1A dan K1B tersebut? Pertama, saya akan menjelaskan di level K1A. Level K1A terdiri dari 4 macam modul. Ada handbook, pickcard A5, A7, dan fun worksheet. Level K1A pertama untuk handbook. Handbook itu di sini dinamakan My First Read Handbook 1 sampai dengan 6 untuk level K1A. Dan next untuk A5 itu ada level K1A Pickcards A5 1 sampai dengan 6 juga. Begitu juga dengan A7. Sedangkan Fun Worksheet kita namakan Fun Worksheet of My First Read. Nah, bagaimana sih cara kita biar tahu bagaimana apa itu singkatan dari modul-modul ini? Karena dalam pemesanan unit tidak dituliskan secara full nama modul tersebut, harus melalui pengkodean modul. Nah, untuk handbook tersendiri dikodekan menjadi FR1. FR1 itu berarti My First Read Handbook. Handbook itu ada 1 sampai dengan 6. Berarti untuk pengkodean otomatis FR1, FR2 sampai dengan FR6. Nah, itu sendiri adalah modul K1A. Sedangkan Pickcards A5 pengkodeannya itu adalah PCA5R1. Apa sih kode itu? Jadi bisa saya jabarkan menjadi Pickcards A5 of First Read 1 sampai 6. Berarti kalau PCA5R1 otomatis itu akan menjadi sampai 6, tergantung kebutuhan unit tersebut. Begitu juga dengan A7. A7 perbedaannya hanya ada di angka tengahnya saja, ukuran kertasnya. PCA7R1 berarti itu Pickcards A7 untuk First Read atau buku 1. Begitu juga sampai dengan 6. Next, Fun Worksheet. Fun Worksheet of First Read. Di sini disingkat FW1R. Kalian bisa lihat di layar yang di sebelah kiri level K1A dan yang kanan di level K1B. Bisa diperhatikan kode-kodenya. Nanti bagan ini akan saya emailkan ke setiap unit. Jadi para motivator dan kepala unit bisa mempelajari apa aja bagan kurikulum dan modul di English Bimba. Next ya, level K1B. Tadi kan level K1A 1 sampai 6. Berarti level K1B itu mulai dari 7 sampai 12. Kok begitu? Kenapa sih? Karena di kami pembagian modul itu terdiri dari 1 sampai dengan 48. Jadi setiap cabang levelnya itu terdiri dari 6 modul. Jadi dalam satu level itu ada 12 modul atau handbook. Next, untuk pengkodean itu sendiri
kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dari yang sebelumnya. Ini hanya tinggal meneruskan nomor modul atau handbook tersebut, baik handbook, baik Picards A5, A7 maupun Fun Worksheet. Itu tinggal menguraikan 1 sampai 48. Sedangkan Fun Worksheet itu hanya 1 sampai dengan 4. Jadi untuk Fun Worksheet itu jadi satu level ada 2, K1A dan K1B. Selain modul yang ada di K1A dan K1B yang saya jelaskan tadi, ada modul tambahan yang saya namakan modul general atau umum. Jadi satu level ini, modul yang general ini hanya ada 1. Contoh, buku lagu atau songbook. Songbook itu di English Bimba hanya ada 4. Jadi setiap level itu ada 1. Nah, saya kodekan di sini SBK1. Apa sih SBK1 itu? Yaitu Songbook K1. Berarti buku lagu level 1. Ada DVD, ada Combook, DVD juga 1 sampai dengan 4. Jadi teman-teman bisa memindsetkan atau menghafal DVD K1. Berarti itu otomatis level 1. Untuk Combook itu sendiri mungkin udah dijelaskan oleh para trainer fungsi-fungsi dari modul dan bentuknya juga dari apa yang saya jabarkan ini. Nah, sudah sampai sini saya akan menjelaskan modul yang untuk motivator dan modul yang untuk anak. Saya jelaskan kembali, yang untuk murid itu ada Picards A7, Fun Worksheet, Songbook, dan Communication Book. Sedangkan DVD itu fleksibel, bisa dibelikan atau tidak, tergantung orang tua mau membeli atau tidak dipaksakan ya. Sedangkan modul yang untuk guru yaitu Handbook dan Picards A5. Jadi kalau murid mendaftar tidak harus membeli handbook kalau di unit tersebut handbooknya masih ada dan masih bagus. Baiklah, begitulah yang saya dapat sampaikan untuk level K1 ya. Modul level K2 itu terdiri dari 13 sampai dengan 18, itu K2A. Sedangkan K2B 19 sampai dengan 24. Tadi kan untuk yang level K1 itu first. Berarti untuk level K2 berarti second. Jadi saya namakan modul handbooknya menjadi My Second Red Handbook. Dapat saya tekankan kembali bahwa red itu A atau A, sedangkan blue itu B. Jadi teman-teman bisa memahami My Second Red Handbook 13 berarti handbook K2A yang ke-13 atau buku pertama di level K2A. Level K2B dapat saya paparkan. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa blue itu B. Berarti handbooknya My Second Blue Handbook 19. Kalau K2B itu dimulai dari 19 sampai dengan 24. Berarti teman-teman sudah pasti memahami My Second Blue Handbook 19 itu berarti modul handbook level K2B yang pertama. Next, itu ke level K3. Level K3 itu sama seperti yang level K2 dan yang sebelumnya. Menamakannya berarti 3 itu third. Di sini dapat teman-teman pahami My Third Red Handbook 25. Berarti buku handbook yang ke-25 level K3A. Level K3A teman-teman tinggal menambahkan third aja. Jadi first, second, third, fourth. Fourth itu berarti nanti yang ke level K4. Untuk Fun Worksheet-nya tadi berurutan. FW3R berarti Fun Worksheet level K3A. R itu red, sedangkan B itu blue ya teman-teman. Kita lanjut ke level K4. K4 itu dibagi menjadi 2.
K4A dan K4B. Untuk penamaan modulnya, tadi kan first, second, third, and fourth. Yang 4 berarti fourth. Untuk Picards A5, Handbook, A7, dan Van Worksheet-nya itu tinggal mengikuti saja dari urutan nomor modul tadi. Untuk level K4 itu terdiri dari modul 37 sampai dengan 42. Itu level K4A. Sedangkan modul level K4B itu mulai dari 43 sampai dengan 48. Nah, sampai sini level K4 itu level terakhir, yaitu tahun ke-2. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan modul yang ada di level K1 sampai dengan K4. Nah, teman-teman masih ada tambahannya nih, yaitu form-form dan modul tambahan di English Bimba. Apa aja sih? Yuk kita lihat di tampilan berikut ini. Contohnya ada training book, atau buku training English Bimba. Ada student report, stiker English Bimba, absensi kelas, flyers atau brosur, lembar habitual action, X-banner, dan communication book. Penamaan kodenya teman-teman bisa lihat di layar berikut ini, yaitu contoh training book ada TB sampai dengan Combook atau Kombi. Nah, yang terakhir ada form atau modul tambahannya, yaitu student checklist. Student checklist itu ada K1A sampai dengan K4B. Berarti dalam 2 tahun itu ada 8 form. Penamaan kode dari student checklist yaitu SCK1A atau student checklist K1A. Berarti itu adalah student checklist untuk first read atau level K1A. Begitu juga seterusnya. Contoh terakhir yaitu student checklist K4B atau level K4B. Penamaannya yaitu SCK4B. Jika teman-teman ingin lebih memahami produk knowledge di English Bimba, teman-teman bisa menghubungi call center yang ada di layar berikut ini.